2014 lalu, hampir 900 orang tewas ataupun hilang dalam sejumlah kecelakaan udara di seluruh dunia. Ini belum menghitung penumpang KZ8501 yang hilang di Selat Karimata, Kalimantan Tengah. Berikut kami ingatkan Anda pemirsa sejumlah tragedi penerbangan. 8 Maret 2014, Malaysia Airlines MH370 yang membawa 239 penumpang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing hilang. 7 penumpang diantaranya adalah warga negara Indonesia. Hingga kini, tidak satu pun penumpang ditemukan, tidak juga puing reruntuhan pesawat. Belasan negara telah menyisir wilayah seluas 60.000 km persegi. Namun tidak mudah mencari MH370 di lokasi yang diduga menjadi pendaratan terakhirnya, Samudra Indonesia, sekitar 1.800 km dari Australia. Sejumlah ahli penerbangan menilai pesawat kemungkinan meledak. Berkurangnya tekanan di kabin secara tiba-tiba dan ekstrim bisa memicu ledakan. Dekompresi semacam ini bisa disebabkan oleh korosi. Duka rupanya masih merundung Malaysia Airlines. 298 penumpang dan awak pesawat MH17 tewas ketika Boeing 777 dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur ditembak jatuh di timur Ukraina 17 Juli 2014. Dari 2 kecelakaan udara besar pada 2014, kita beralih ke 2009. Juni 2009, Air France AF447 jatuh ke Samudra Atlantik dalam perjalanan dari Rio de Janeiro, Brazil menuju Paris, Prancis. 228 penumpang dan kru pesawat tewas dalam tragedi yang merujuk penyidik Prancis, kombinasi kesalahan teknis dan manusia. Sama seperti Air Asia KZ8501, Air France AF447 sebelum jatuh menghadapi cuaca buruk. Silinder tipis pesawat tertutup lapisan es. Akibatnya, kopilot tidak tahu kecepatan pesawat. Konsekuensinya, sistem otopilot Airbus A330 menggeser kontrol kembali ke pilot. Kopilot justru membuat hidung pesawat menghadap ke atas dan Air France dalam keadaan deep stall. Dalam hitungan detik, pesawat jatuh dengan bagian ekor terlebih dahulu tanpa sempat memberi sinyal. Sementara dari tanah air, 9 Mei 2012, Sukhoi Superjet 100 yang mengangkut 43 penumpang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, melakukan joy flight ke arah langit Pelabuhan Ratu. Jet seharga 350 miliar rupiah itu jatuh menabrak Gunung Salak. Dari penyelidikan KNKT ada 3 penyebab. Pilot dan kopilot berkebangsaan Rusia tidak menyadari ada Gunung Salak saat terbang. Awan cumulonimbus yang membungkus Sukhoi menghalangi radar pesawat menampilkan kondisi langit. Sementara radar menara Bandara Soekarno-Hatta tidak dilengkapi batas minimal ketinggian pesawat, sehingga membolehkan pilot menurunkan ketinggian di 6.000 kaki di bawah ketinggian puncak Gunung Salak. Yang juga hilang saat terbang adalah penerbangan KI574 milik Adam Air dari Surabaya ke Manado. 96 penumpang dan 6 awak pesawat tewas. Tidak satu pun jasad ditemukan. 8 bulan setelah jatuh, kotak hitam atau black box ditemukan di perairan Majene, Sulawesi Barat pada kedalaman 2.000 meter. Maret 2008, KNKT menyebut penyebab kecelakaan. Cuaca buruk, alat navigasi rusak, dan kegagalan pilot menghadapi situasi darurat. Mengawali 2015, kita berharap tragedi seperti KZ8501 tidak terjadi lagi. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT harus menginvestigasi hingga tuntas. Keselamatan berlaku umum, baik bagi penerbangan low budget ataupun yang berbiaya normal. Saya Dika Amru pamit, sampai jumpa.